Halo teman-teman, jumpa lagi nih di podcast bersama IBPI. Nah, nggak perlu saya kenalin ini teman-teman ya, sudah ada Pak Rinto, Ketua Umum IBPI, dan ada Pak Rey dari kuasa hukum atau ahli perpajakan, teman-teman, ahli hukum pajak. Halo Pak Rinto, Pak Rey. Semangat Mas Awan. Luar biasa teman-teman ya. Beliau hadir buat kita semua teman-teman. Sekarang kita membahas mengenai Sri Mulyani yang mengatakan bahwa PPN 12% itu banyak orang komplain, Pak. Tetapi disembuhkan dengan berbagai argumen. Keresahan masyarakat itu diredakan dengan berbagai argumen. PPN 12% tetap berlaku, tetapi katanya. Ya. Tapi sembako nggak kena katanya. Jadi Anda rakyat kecil, rakyat jelata aman katanya. Sembako nggak kena, berarti bagus dong. Nah, ini Bapak sebagai wajib pajak, bagaimana nih Pak? Ini dunia tipu-tipu lagi nih. Betul Mas Awan. Ini kan kebetulan saya kemarin habis sudah lulus brevet. Pengusaha itu brevet loh teman-teman ya, luar biasa ya. Ya, karena biar nggak dizolimi sama oknum lagi Mas Awan. Karena kalau begitu dizolimi Mas Awan, kita tidak tahu upaya hukum, itu waktu kita lebih banyak yang terbuang Mas Awan sebagai pengusaha. Jadi mengenai tadi PPN 12% hanya untuk selain sembako Mas dan barang mewah kan Mas itu. Nah ini juga lucu sekali Mas Awan. Dari dulu Mas Awan memang sembako itu sebenarnya bahan pokok itu memang non BKP Mas, berarti bukan barang kena pajak gitu Mas Awan. Jadi memang tidak perlu membayar PPN. Jadi entah PPN-nya mau 12%, 15%, 20%, ya memang sembako tidak terkena kenaikan PPN karena sembako bukan barang kena pajak. Nah, narasi yang dibangun oleh pemerintah ini, terutama Kementerian Keuangan, sangat lucu sekali, Mas Awan. Yang barang yang memang nggak kena pajak disebutkan ini adalah keuntungan bagi rakyat kecil karena kabar baik sembako tidak kena pajak. Dari dulu memang nggak kena pajak, gitu, Mas Awan. Ini kan kayak dunia tipu kita, Mas Awan. Terus terkait dengan ini, Mas, barang mewah yang akan dikenakan adalah barang mewah. Ternyata sebenarnya kriteria barang mewah sudah ada di PMK, Mas Awan. Ya ini kemarin saya juga lihat-lihat di televisi, di beberapa channel YouTube sudah ada Mas ketentuannya. Misalkan mobil itu sekian cc ke atas itu barang mewah, kalau motor sekian cc ke atas itu Mas Awan. Jadi sebenarnya ini yang narasi untuk PPN naik 12% per 1 Januari ini sepertinya pemerintah kebingungan Mas Awan untuk mencari argumennya Mas Awan. Untuk membenarkan itu ya. Untuk membenarkan itu Mas Awan dan saya sebagai IBPI Mas Awan, sebagai ketua IBPI sudah berkirim surat agar PPN tetap 11% saja Mas Awan, karena mengingat banyak penolakan dari pengusaha, dari YLKI, terus dari ini Mas kondisi ekonomi yang lagi lesu dan pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus seperti itu Mas Awan. Oke, jadi dunia tipu-tipu ini agak serem-serem juga nih. Kita langsung ke ahli hukum pajak, Pak Rey. Apa benar nih dunia tipu-tipu nih Pak? Iya, terima kasih Pak Awan dan Pak Rinto. Kalau kita bicara PPN mau dinaikkan 12%, memang secara normatif harus demikian ya. Karena Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 sudah mengamanatkan demikian. Bahwa kemudian ada narasi yang mengatakan itu tidak berlaku bagi barang sembako begitu ya. Ya memang normatifnya memang nggak kena kalau sembako ya. Dan itu bukan berkaitan dengan kenaikan 12%. PPN 12% gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian itu dipertegas lagi bahwa 12% tidak akan dikenakan bagi barang seperti sembako, ya memang dari sebelumnya memang tidak dikenakan, kan begitu ya. Yang menarik itu adalah pertanyaannya apakah kemudian kenaikan 12% ini menjadi final ya dan pasti akan dikenakan. Jawabannya itu amanat undang-undang. Dan kalau melihat jangka waktu yang cukup mepet sepertinya tetap akan terjadi. Kalaupun tidak, tanda petik ya dipaksakan harus terjadi. Ya, karena untuk mengubah undang-undang ya hanya melalui undang-undang atau perpu. Nah, jadi menurut saya pikir itu kemungkinan besar akan tetap naik. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya apakah dikenakan bagi PPN? Maksud saya apakah dikenakan untuk semua barang atau barang mewah saja, ya kan? Nah, kembali lagi kalau kita bicara normatifnya memang harusnya berdampak kepada semua barang itu. Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Kalau PPNBM itu kan lain lagi ya. Kalau kita bicara PPN 12% itu memang normatifnya kepada barang yang harus dikenakan PPN. Yang tadinya 11 kemudian naik menjadi 12%, ya. Jadi ya
nggak bisa kita pungkiri bahwa memang itu akan naik ya, dan dampaknya akan terasa kepada, menurut saya ya, golongan menengah bawah, kan begitu ya. Jadi narasi itu ya hanya tinggal narasi saja ya, tapi saya pikir dampaknya ya tidak bisa dihindari begitu ya. Kalau masalah narasi ya saya kembalikan ke IWPI saja ya. Tapi menurut saya ya faktanya memang itu akan terjadi ya. Nah, tentu pekerjaan rumahnya nanti diharapkan IWPI akan memantau pasca penerapan 12% ini, lalu kemudian roda perekonomian itu akan seperti apa. Ya. Setidak-tidaknya nanti buruk, Pak, ya. Setidak-tidaknya IWPI akan nanti menilai semester 1 seperti apa. Ya. Atau kemudian IWPI akan menilai penerimaan pajak semester 1 seperti apa. Jangan-jangan setelah naik 12%, ternyata semester 1 2025 dibandingkan semester 1 2024 tidak meningkat signifikan. Padahal PPN sudah dinaikkan 12%. Nah, kalau itu yang terjadi, yang menjadi pertanyaan, apa manfaatnya dinaikkan? Nah, itu yang harus diteliti nanti, Pak. Ya kan? Karena kan harapannya dinaikkan 12% supaya ada penerimaan negara di situ kan, setidak-tidaknya dari pos PPN. Kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian penerimaannya nggak meningkat, ada persoalan baru di situ. Nah, itu nanti yang harus diteliti oleh IWPI. Ya, nah kalau nanti IWPI punya kajian, ya mudah-mudahan Menteri Keuangan harus mendengarkan pendapat IWPI. Kan begitu ya. Kalau nanti temuannya betul setelah dinaikkan tidak berdampak. Jadi sebagai informasi Pak Are, kami dari IWPI sudah berkirim surat juga Pak Are, kepada Presiden, Ketua DPR dan Ketua MPR Pak Are, terkait PPN tadi. Karena memang frasanya memang mengatakan demikian, 1 Januari 2025 paling lambat naik 12%. Jadi ada 3 opsi Pak Are untuk membatalkan ini. Opsi pertama dari sisi pemerintah nih, kalau niat baik membantu rakyat, nah ini harus membuat Perpu. Nah, yang kedua dari sisi ini DPR. Nah, dari anggota DPR ini bisa mengusulkan undang-undang tadi yang saran Pak Are tadi. Nah, itu kalau dari sisi legislatif dari DPR. Nah, tapi kalau 2 orang ini tidak ada yang peduli, sebenarnya dari sisi masyarakat umum, mungkin dari sisi praktisi hukum bisa mengajukan JL, undang-undang HPP tadi, harmonisasi perpajakan tadi. Dan sampai sekarang surat kami belum ada respon. Jadi antara legislatif dan eksekutif ini sepertinya mesra ini, Pak Re. Belum, tidak mendengarkan suara rakyat apapun. Iya. Ya, ada beberapa kemungkinan mungkin Pak Rinto Pawan ya, antara mesra atau mungkin juga bingung tidak tahu bagaimana menanggapinya. Ya, itu kan beda-beda tipis ya. Betul Pak Re. Tapi di surat tadi yang kami kirim Pak Re, itu sudah kami jelaskan dasar-dasar itu, termasuk petisi-petisi dari beberapa elemen masyarakat terkait PP itu sudah kami sertakan juga data-datanya Pak Re. Data dari YLKI, data-data dari berita media. Gitu. Dan ini sekarang ini malah lebih kenceng sepertinya Pak Re, Mas Awan. Baik, ini saya tadi malam lihat itu mantan Dirjen Pajak Pak Adi Purnomo malah sebaiknya 10% Pak Re. Iya. Jadi ini antara, dan Pak Adi Purnomo saya lihat malah menyalahkan Menteri Keuangan yang sekarang itu Pak Re. Jadi di antara mantan eksekutif pun sudah pertentangan. Oke, siap. Terima kasih Pak Re, ahli hukum. Terima kasih Pak Rinto, IWPI. Kita berharap para pejabat, terutama orang-orang seperti Sri Mulyani ya, yang kalimat dari mulutnya akan diperhatikan banyak orang ya, supaya berhenti untuk melakukan upaya tipu-tipu kepada masyarakat ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Makasih Pak. Ya, terima kasih.